ada 9 anak disabilitas di desa saya yang tidak bersekolah. Waktu itu aku tanyain, kenapa kamu nggak sekolah? Kalau aku sekolah itu, aku dibully sama teman-temanku. Aku disuruh-suruh sama teman-temanku. Aku juga kadang dipukuli sama teman-temanku. Setiap anak memiliki potensi dan bakat yang unik, dan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk membantu mereka mengejar impian dan potensi tersebut. Namun, tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar potensinya. Beberapa di antaranya memiliki keterbatasan, baik fisik maupun non-fisik, baik internal maupun eksternal yang menghalangi mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak. Seperti anak dengan disabilitas dan anak pelosok yang tidak memiliki akses jalan untuk pergi ke sekolah. Akibatnya, banyak anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan sama sekali dan mengalami putus sekolah. Kami melakukan wawancara dengan sejumlah anak-anak untuk memahami kondisi pendidikan yang ada di daerah mereka. Kita ingin mengetahui apa yang mereka butuhkan dan bagaimana mereka memandang masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi semua anak. Sekolah inklusif adalah sekolah yang menyediakan kesempatan untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah dengan anak-anak yang lain, atau satu proses di mana setiap individu, siapapun anak didik itu bisa berkembang dengan optimal sesuai dengan kebutuhan anak itu. Dan juga tidak membeda-bedakan dengan latar belakang, agama, kondisi fisik, dan kemampuannya. Kalau dari segi pendidikan, alhamdulillah sudah cukup baik. Tapi untuk keadaan siswanya, jarak tempuh, dan juga lingkungannya belum. Karena sejauh ini banyak sekali siswa yang putus sekolah dan tidak masuk sekolah dengan alasan jarak yang jauh dan juga tidak memiliki kendaraan untuk ke sekolah. Dan yang kita ketahui, sekolah ini tuh satu-satunya di desa kami. Tapi jalannya itu agak memprihatinkan, apalagi pada saat musim hujan. Dan masih banyak lagi kendala-kendala yang kami hadapi saat berangkat ke sekolah. Contohnya, erek-erek yang kami lewati ketika kami berangkat ke sekolah. Keamanan jalur erek-erek tidak ramah anak karena masih banyak kendala seperti tidak adanya pintu penutup ketika kami sudah naik ke erek-erek, dan tali yang kami gunakan sangatlah kecil sehingga kami kesulitan dalam menarik erek-erek tersebut. Kerap kali tangan kami terluka, memerah karena saking beratnya erek-erek tersebut yang kami tarik setiap hari. Kondisi pendidikan inklusif di daerah kami memang masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari kurangnya tenaga pendidik yang kurang terlatih, stigma negatif, dan kurangnya fasilitas yang mewadai untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk beraktivitas. Di desa saya itu ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus itu tadi masih dibully oleh teman-temannya. Banyak dari teman kami yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, namun kenyataannya mereka tidak mendapatkan hal tersebut. Pendidikan yang kurang inklusif mempengaruhi guru yang kurang sensitif dan proaktif kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dapat mempengaruhi kami yaitu kurangnya keinginan kami untuk sekolah, sehingga pada saat kami masuk sekolah pun kami sering bolos. Dan itu juga salah satu penyebab siswa tersebut tidak sekolah. Di sisi lain mereka juga beralasan karena jarak tempuh ke sekolah sangat jauh. Apalagi saat musim hujan dengan kondisi jalan yang becek, mereka berpikir kalau sekolah juga hanya mengotor-ngotori baju sekolah saja. Nah, salah satu dampaknya yaitu pernikahan dini. Nah, sebelum terjadinya pernikahan dini, terjadinya terlebih dahulu putus sekolah, di mana teman-teman kami juga yang putus sekolah
beralasan akibat jalur yang sangat tidak mendukung, sehingga teman-teman saya malas untuk sekolah dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Nah, setelah itu mereka memutuskan membantu kedua orang tuanya sebagai pekerja anak. Nah, setelah mereka melakukan pekerja anak, mereka merasa bosan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan setiap hari, sehingga mereka memutuskan untuk menikah di bawah umur. Timbul beberapa dampak dari sekolah yang kurang inklusif tersebut, yaitu seperti pembulian, diskriminasi, kemudian adanya perbedaan dan lain-lain yang disebabkan kurangnya edukasi dan pemahaman dari tenaga-tenaga pendidik kepada para muridnya. Dalam untuk meningkatkan pendidikan inklusif ini, saya ingin berperan sebagai penengah antara pihak sekolah dan juga orang tua untuk diadakannya diskusi tentang keluhan-keluhan anak. Keluhan yang pertama, banyak sekali korban bullying, tapi mereka tuh nggak bisa ngomong ke siapa-siapa, termasuk ke orang tua, apalagi ke pihak sekolah. Karena mereka baru saja mengadu ke sekolah atau ke orang tuanya, tapi tidak ada respon. Jadi mereka merasa tidak ada tempat untuk menukar pikiran. Akhirnya mereka berhenti dan anak itu menjadi pendiam, tertutup. Sebagai anak, kita juga dapat ikut serta memperjuangkan sekolah yang inklusif dengan cara satu, berani menyuarakan pendapat kita terhadap sekolah inklusif. Kemudian yang kedua, saling menerima perbedaan dan tidak mengejek perbedaan satu sama lain. Yang ketiga, mengajak teman usia sebaya untuk mensukseskan pendidikan yang inklusif dengan cara memberitahu bahwa apa pentingnya pendidikan inklusif itu. Saya harap pendidikan inklusif ini semua anak bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama. Tentunya harapan saya yaitu semoga kedepannya sekolah kami bisa lebih maju lagi dan tenaga pengajarnya juga bisa bertambah sehingga anak-anak bisa lebih belajar segimana semestinya dan atributnya juga tercukupi. Harapan saya mau pihak sekolah dan pihak desa dan juga orang tua lebih bekerja sama lagi untuk membangun pendidikan inklusif. Karena bagaimanapun orang tua sangat berperan penting dalam hal ini. Pesan saya yang pertama untuk anak, apapun masalah yang ada di sekolah, ada di rumah, tolong sampaikan ke orang yang lebih dewasa yang bisa kalian percaya. Pemerintah harus lebih memperhatikan sekolah inklusif yang ada di desa maupun di kota untuk mewujudkan sekolah inklusif yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk generasi di masa depan. Pesan untuk masyarakat, kami berharap masyarakat tidak memandang sebelah mata anak yang memiliki kebutuhan khusus. Hal tersebut dapat memicu tindakan bullying yang seringkali terjadi pada anak disabilitas.